Ibu, tadi seperti yang sudah Anda sampaikan, ada beberapa hal yang perlu di-emphasize untuk meningkatkan investasi di Indonesia, ultimately untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Ibu. Tapi jangka pendeknya, langkah strategis apa yang disarankan Den untuk memitigasi dampak lanjutan dari ketegangan global terhadap rantai pasok dan juga untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan di Indonesia? Ya, kalau untuk menghadapi apa yang terjadi saat ini ya, bahwa kita akan mungkin dikenakan tarif 32% dari Amerika, dan secara umum ketidakpastian perdagangan dan iklim ekonomi global, itu sebetulnya ada tiga langkah utama yang perlu dilakukan. Pertama, tentunya kita harus menghadapi apa yang kita anggap sebagai negosiasi dengan Amerika Serikat secara bilateral, dan itu memang sedang dilakukan. Dan Pak Erlangga sebagai lead negotiatornya kan sudah melakukan beberapa langkah. Nah, ini kan ceritanya tinggal seminggu lagi nih sebelum 90 hari pause itu berakhir. Nah, apakah itu pause-nya akan dilanjutkan sehingga saat ini kan kita kena 10% ya. Dan ini kelihatannya masih bisa diabsorb oleh eksporter maupun buyer ya, 10% itu. Tapi kalau dia naik ke 32%, itu kan cerita lain ya. Nah, ini yang kita harus waspadai karena itu akan memukul sektor-sektor tertentu. Jadi walaupun ekspor kita ke Amerika 10%, tapi untuk sektor-sektor yang justru padat karya, yaitu tekstil, garment, sepatu, furniture, bahkan udang, itu semua padat karya kan ya. Nah, ini yang exposure ke pasar Amerikanya itu 40%, 50%. Jadi sektor-sektor ini akan sangat terpukul. Jadi kita harus fokus kepada juga mengantisipasi ya dampak kepada sektor-sektor ini. Tapi tentu ini negosiasi kita harapkan bisa berhasil sehingga kita tidak kena 32%. Ya, itu satu jurus atau strategi. Strategi kedua adalah kita harus berbenah diri di dalam negeri ya, dalam arti ini ada kesempatan sebetulnya, ada kesempatan relokasi investasi yang terjadi sebelum Trump 2.0 ini pun kan terjadi relokasi investasi untuk mencari tempat untuk yang lebih murah ataupun mengurangi exposure ke China dan seterusnya. Nah, ini kita belum terlalu banyak mendapatkan relokasi itu. Ini sebetulnya bisa menjadi opportunity buat kita relokasi. Apalagi Vietnam sudah dianggap jenuh gitulah kira-kira. Nah, ini kita perlu tangkap investasi terutama di yang padat karya. Jadi sebetulnya dan juga secara umum ya, dan ini memerlukan diregulasi dan memperbaiki iklim investasi, mengurangi apa yang kita sebut sebagai ekonomi biaya tinggi. Dan sesungguhnya Dan sudah sangat fokus kepada revitalisasi sektor padat karya ya, termasuk dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk mempelajari sebetulnya mereka yang mau relokasi itu siapa saja dan apa yang mereka tuh tujuannya kemana, dan rata-rata banyak yang ke Jawa Tengah dan bukan saja di kawasan industri tapi juga di luar, dan apa hambatan yang mereka hadapi gitu ya, ya antara lain lisensi investasi dan untuk membuat izin-izin yang mereka harus selesaikan, dan juga terkait dengan kebijakan tenaga kerja ya, antara lain kepastian mengenai upah. Dan yang mereka tegaskan juga, ini Indonesia dibanding Vietnam saat ini karena kita belum selesai Indonesia EU CEPA, itu ada selisih tarif 10% tuh. Jadi ekspor garment, footwear dari Vietnam ke Eropa dan dibanding dengan kita itu ada selisih 10%. Ya, maka itu salah satu hal lain kita juga perlu dorong penyelesaian Indonesia EU CEPA yang partnership agreement ya, katanya sih udah hampir selesai ya. Ini akan sangat mendorong relokasi ya. Nah, ini kita sudah melakukan istilahnya membantu ya untuk menyelesaikan berbagai masalah, sehingga sudah ada 3 potensi relokasi investasi yang akan masuk dengan yang akan menyerap
25.000 tenaga 25.000. kerja ya kalau benar-benar mereka masuk. Nah ini harus dipastikan izin-izinnya selesai dan mereka ada kepastian dari segi upah dan juga pasar Eropa ya, dan tentunya hal-hal lain di dalam memudahkan mereka untuk investasi di sini. Ini contoh saja. Tadi jurus ketiga ya, strategi ketiga untuk merespon kepada ketidakpastian adalah kita harus terus mendorong partnership baru atau membuka pasar baru ya, juga pasar dalam negeri, menjaga pasar dalam negeri ya, tapi juga membuka pasar di luar Amerika sebagai alternatif diversifikasi pasar mulai dari kawasan kita sendiri yaitu ASEAN. Dan juga ada yang namanya perjanjian dengan ASEAN dengan China, Korea, Jepang, Australia, New Zealand, namanya RCEP, East Asia Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu lebih luas lagi. Itu adalah sebenarnya FTA terbesar di dunia ya. Jadi ini bisa menjadi opportunity juga buat kita untuk diversifikasi supply chain maupun untuk pasar yang baru. Dan kemudian tentunya partner-partner yang baru seperti EU, seperti GCC, seperti partner-partner lain, mungkin South Asia ya, India dan negara-negara lain. Jadi ini strategi ketiga yang perlu kita lakukan.